Baiklah, selamat datang kembali teman-teman di di channel kita bersama. Kali ini kita akan ngomongin apa? Kali ini kita akan ngomongin hal yang mendasar sekali di dunia pendidikan maupun di kehidupan sehari-hari, tapi sering terlupakan, dan kalau ditelusuri, kalau diingat-ingat kembali sebenarnya penting dan bisa membantu kita, yaitu karakter. Nah, maksudnya karakter apa sih karakter? Nah, kalau di dunia pendidikan itu ada namanya kita memahami karakter anak gitu ya, supaya pembelajaran itu sampai dengan optimal, maka kita harus mengetahui karakter anak. Untuk bisa mengkondisikan suatu kelas, kita harus mengetahui karakter dari yang kita pegang gitu, anak gitu maksudnya ya. Dan sebenarnya ilmu ini saya dapatkan juga lagi-lagi dari kuliah. Materinya sangat sedikit sekali. Materinya waktu itu adalah faktor pembentuk karakter kalau nggak salah, faktor pembentuk karakter apa faktor pembentuk kepribadian gitu. Nah, tapi terus saya pakai tidak hanya di profesi saya sebagai pengajar ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dan itu memang kena ampuh, waduh, ampuh. Iya, kena ampuh terus tepat sasaran gitu biasanya, membantu kayak gitu. Nah, apa saja sih faktor-faktor pembentuk karakter? Teman-teman bisa menemukan banyak di Google, di buku, di di makalah tentang teori-teori pembentuk kepribadian. Tapi saya rangkum intinya itu ada 3 dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah gender. Yang kedua nanti kita akan membahas hereditas. Apa itu hereditas? Nah, yang ketiga lingkungan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, dari gender. Emang iya ya, beda gender, beda kepribadian, beda karakter. Kalau sepengalaman saya, nih ya, ini balik lagi sepengalaman saya. Gender itu sangat-sangat membedakan karakter seorang anak dan juga orang dewasa. Karakter manusia lah, karakter manusia pada umumnya di Indonesia gitu ya. Jadi bisa berbeda nggak bang? Bisa sama nggak ya? Bisa, kadang-kadang bisa. Tapi umumnya karakter itu bisa dibedakan dari gender. Ini mungkin pemikiran yang konservatif ya. Mungkin kalau ada paham-paham progresif yang lebih setuju bahwa gender tidak menentukan apa-apa. Nah, ini saya cuma ngomong sepengalaman saya, sepengamatan saya yang saya alami di masyarakat Indonesia gitu. Namanya juga belum pernah keluar negeri ya. Keluar negeri cuma lihat dari internet doang. Jadi kalau mungkin di luar negeri berbeda, di belahan dunia sana berbeda, di planet lain berbeda, di alam lain berbeda, nggak tahu. Intinya saya menerangkan yang saya tahu, yang saya pakai, yang saya alami gitu. Jadi gender itu menentukan karakter dari seorang anak ya. Anggap aja anak dulu ya, kita ngomongin anak. Nantinya sebenarnya karakter kan akan dibawa dari anak-anak menuju ke tahapan selanjutnya, ada remaja, terus dewasa dan seterusnya. Nah, karakter ini, gender ini sangat yang paling membantu saya ketika mengkondisikan kelas. Kenapa? Karena gender kan cuma ada 2. Dalam satu kelas saya selalu menemukan hanya ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu ya, mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin pernah menemukan gender yang lain, saya belum pernah mengalami. Kalau laki-laki biasanya karakternya itu lebih aktif dalam motorik, kemudian berpikirnya lebih singkat, lebih simpel, lebih sederhana, kemudian konkret dan sebagainya.
itu karakter laki-laki itu ya contohnya ya. Karakternya sih kalau dipecah sih banyak banget apalagi anak-anak. Kemudian kalau perempuan itu karakternya sosialisasinya bagus, komunikasinya itu beragam, kemudian lebih lebih apa namanya lebih kreatif, bisa lebih disiplin. Biasanya sih lebih disiplin itu yang paling utama. Nah, itu yang saya gunakan ketika menangani kelas. Jadi akan terlihat sekali perbedaannya ketika kegiatan belajar kok berkelompok, misalnya laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, itu bermanfaat. Nanti kita harus membagi, oh kira-kira karakter laki-laki yang bisa memimpin dan karakter perempuan yang bisa memimpin nanti dipisah untuk memimpin kelompoknya masing-masing kayak gitu. Itu contohnya. Terus kelompok yang karakter anak yang pendiam, kemudian kita mungkin sesekali kita gabungkan dengan anak yang lebih komunikatif, atau kita campur yang pendiam-pendiam semua kayak gitu. Nah, itu apa namanya manfaatnya kita mengetahui bahwa gender itu mempengaruhi sekali gitu. Terus apa namanya nanti permasalahan-permasalahan yang timbul juga biasanya tidak jauh-jauh dari karakter gender tersebut gitu ya. Contohnya kayak laki-laki karena motoriknya bagus, biasanya masalah yang timbul di sekolah atau di kelas itu biasanya berantem fisik gitu misalnya. Nah, itu kita udah paham caranya. Oh iya, namanya laki-laki. Nah, ketika kita sudah paham, kita tidak fokus ke apa namanya? Kita tidak fokus ke berantemnya, ke masalahnya, tapi kita lebih fokus ke solusi. Gimana caranya berantem ini selesai, kemudian masalahnya ditanya, kemudian ditangani, terus selesai kayak gitu. Nah, biasanya kalau laki-laki habis berantem besoknya udah main-main lagi gitu. Itu untuk hitungan sekolah dasar ya. Nanti kalau usia bertambah, nanti karakternya akan berbeda lagi. Nah, kalau yang perempuan biasanya masalah yang timbul di sekolah biasanya malah jarang timbul di sekolah, itu jarang sekali. Karena karakter dari apa namanya dari perempuan biasanya anak-anak perempuan itu sukanya berkumpul dan lebih lebih bisa mengkondisikan diri ketika berkumpul real secara fisik kayak gitu. Jadi ketika kumpul mereka lebih suka mencari kesamaan. Nah, mencari kesamaan misalnya sama-sama suka idol K-pop tertentu kayak gitu misalnya. Terus kemudian suka kebiasaan mengumpulkan mainan tertentu dan itu yang membuat mereka kalau secara fisik real lebih damai. Yang biasanya saya temui masalah untuk perempuan itu malah di luar. Jadi kayak apa ya? Udah timbul bibit-bibit bibit-bibit untuk ahlul hibah ya. Ya, itu biasanya seperti itu. Kalau laki-laki jarang, saya temui jarang. Ada tapi jarang. Tapi kalau perempuan ini lebih dominan kalau untuk apa namanya? Kalau untuk permasalahan tentang apa namanya ya? Ngomongin orang lain di belakang kayak gitulah kasarannya. Jadi misalnya kalau di sekolah kan nggak pegang HP, ternyata di rumah pegang HP terus masang status ke musuhnya yang ada di sekolah. Nah, kayak gitu-gitu. Biasanya seperti itu. Yang saya temukan banyak yang seperti itu. Tapi ketika di sekolah biasa aja kayak gitu. Nah, itu jadi agak lebih rumit kalau permasalahan perempuan ini padahal masih di usia SD ya. Di usia SD, dan mereka memang permasalahan mereka biasanya berasal dari perasaan, biasanya berasal dari hati ya gitu, berasal dari kalbu sanubari. Misalnya anak perempuan lebih baperan, makanya biasanya yang timbul masalah ya karena perasaan ya gitu. Dan biasanya sih gampang, biasanya masalahnya ujung-ujungnya cuma salah paham lah atau belum saling memahami gitu-gitu. Tapi nanti kalau udah disatukan, wah udah, pokoknya perempuan itu kalau usia anak-anak kalau udah kompak itu udah kompaknya itu kompak banget kayak gitu. Kalau laki-laki itu masih bisa, malah musuh-musuhan itu masih bisa. Nah, geng-gengan kayak gitu masih bisa. Kalau menurut saya laki-laki juga nggak kalah ketika geng-gengan gitu. Nah, itu gender ya. Nah, manfaatnya apa kita mengetahui seperti itu? Nanti
ketika mereka sudah dewasa atau ketika kita yang sudah paham bahwa gender itu membedakan karakter, nah kita ketika bertemu dengan orang lain, ketika bersosialisasi dengan orang lain, kita sudah paham dan bisa menyesuaikan diri gitu. Saya pun seperti itu kalau bergaul dengan bapak-bapak misalnya, saya harus bagaimana, bergaul dengan ibu-ibu harus bagaimana kayak gitu, karena paham karakternya itu ya. Jadi gender itu mempengaruhi kepribadian atau karakter. Nah, sekarang kita melanjut faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu ada hereditas. Nah, hereditas itu bisa dikatakan pembawaan atau perolehan. Nah, pembawaan atau perolehan ini berasal dari mana? Yang pertama itu berasal dari keluarga. Nah, ini jadi bisa loh faktor yang tadi faktor gender tadi bisa diabaikan sama sekali. Kita cuma melihat dari pembawaannya di keluarga aja. Ya itu bisa. Karena apa? Karena kebiasaan anak di rumah itu akan sangat tergambar sekali di sekolah. Nah, kalau kebalikannya belum tentu kebiasaan dia di sekolah, belum tentu dia bawa di rumah. Nah, tapi kalau kebiasaan di rumah itu pasti tergambar di sekolah. Itu sudah pasti. Contohnya seperti ini. Ketika di rumah dibiasakan dia demokratis, misalnya ngobrol dengan orang tua santai, boleh mengeluarkan pendapat, maka di sekolah dia akan lebih dengan guru akan lebih komunikatif, lebih cerewet kayak gitu biasanya. Banyak tanya, kemudian banyak menanggapi, karena memang di rumah biasa seperti itu. Itu contohnya. Umumnya ya, tapi nggak selalu. Tapi umumnya sebagian besar yang saya temukan seperti itu. Pun demikian dengan anak yang di rumah, contohnya lebih terbiasa untuk males-malesan, mager, kemudian menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu nanti tergambar di sekolah ketika ketika dia melaksanakan kegiatan di sekolah, itu biasanya tergambar juga yang demikian gitu. Jadi faktor dari rumah itu akan sangat mempengaruhi karakter dia ketika di sekolah, dan yang akan dia bawa ya biasanya yang di rumah, karena di rumah kan setiap hari. Kalau sekolah itu ya mungkin sih sekolah selalu di situ ya, cuma kan nggak selalu kayak gitu. Yang terutama sih nilai kedisiplinan ya. Kalau nilai kedisiplinan itu di rumah bagaimana, di sekolah juga tidak jauh-jauh seperti itu gitu. Misalnya bangun pagi aja sederhana, bangun pagi. Kalau di rumah biasa bangun pagi, maka di sekolah nanti dia datang dalam keadaan segar, ceria dan sebagainya. Kemudian siap mengikuti pembelajaran, kemudian tidak lemas, tidak lesu gitu. Nah, itu faktor kedisiplinan. Atau mungkin yang beragama muslim, kalau di rumah sudah terbiasa sholat tepat waktu misalnya. Nah, di sekolah pun akan demikian. Biasanya dia melaksanakan tugas harus tepat waktu gitu, dengan otomatis. Nah, jadi faktor yang kedua adalah hereditas atau pembawaan dan perolehan. Nah, yang ketiga ini lingkungan. Ini lingkungan ya udah tahu lah ya, teman-teman semua sudah paham bahwa lingkungan itu mempengaruhi karakter. Contoh, kita berteman dengan siapa akan mempengaruhi karakter kita. Kita bekerja di lingkungan yang seperti apa akan mempengaruhi karakter kita. Kita membaca atau menonton atau mendengarkan apa akan berpengaruh ke karakter kita kayak gitu. Biasanya kalau lingkungan itu
Biasanya kalau dia lebih banyak menghabiskan waktu di suatu lingkungan, nah dia akan lebih kuat karakter dari lingkungan tersebut. Contohnya kita temukan di kasus misalnya saya asli dari Jawa Tengah ini misalnya. Terus suatu ketika saya harus merantau untuk bekerja misalnya selama 10 tahun. Nah, nanti mungkin awalnya karakter bawaan kita yang kita bawa ke tempat tersebut, tapi nanti lama-lama kebiasaan di tempat tersebut akan terasimilasi ke kebiasaan kita juga gitu. Itu intinya lingkungannya. Dan kalau untuk kasus di sekolah biasanya apa namanya, lingkungan pertemanan di rumah sih. Iya, lingkungan pertemanan di rumah yang memengaruhi karakter dari si anak. Jadi kalau ada anak misalnya masih SD kok sukanya naik motor atau sukanya apa ya, main-main ke tempat yang jauh. Biasanya saya tanya di lingkungan rumah memang seperti itu kayak gitu contohnya. Atau misalnya di rumah sering ngomong kasar dengan teman-temannya, maka di sekolah akan 1, 2, 3 kali akan keceplosan juga gitu. Nah, ini termasuk juga lingkungan online ya. Jadi sekarang media sosial dan internet itu bisa kita kategorikan sebagai lingkungan karena anak-anak atau kita manusia itu menghabiskan waktu cukup banyak di lingkungan internet dan media sosial. Jadi berpengaruh sekali. Contohnya kayak ya gampangannya itulah kenapa anak-anak sekarang kosakata mengumpatnya itu banyak. Karena selain dia dapatkan mungkin di lingkungan rumah, kalaupun nggak di lingkungan rumah, dia dapatkan secara online ya gitu. Misalnya dia nonton YouTube yang suka ngomong anjing-anjing kayak gitu ya, anjay, yang lebih halus cuk-cuk kayak gitu. Nah, saya pernah tanya waktu itu, pengalaman saya pernah jadi populer sekali itu kata-kata cuk cuk. Nah, ketika saya tanya ke teman-teman ya, ke siswa itu anak laki-laki sih memang ya. Kebanyakan yang seperti itu anak laki-laki. Nah, itu ketika saya tanya ternyata mereka nggak tahu artinya. Nah, ketika di kelas maka saya terangkan, ini loh, ini kosakata ini berasal dari ini, yang aslinya artinya adalah ini. Jadi ketika kamu mengatakan itu secara tidak langsung kamu mengatakan ini dan sebagainya. Dan anak-anak memang baru paham gitu. Jadi saya nggak pernah, ketika ada permasalahan tentang siswa, saya nggak pernah langsung menjudge kalau anak itu apa namanya, berarti langsung berkelakuan buruk dari sananya. Bukan, pasti ada yang mempengaruhi kayak gitu. Apalagi anak-anak kan. Anak-anak pasti lebih banyak meniru dari orang dewasa atau dari yang dia tonton, dari yang dia lihat, dengar atau dia alami. Jadi ketika ada anak misalnya ngomong saru, ngomong cuk kayak gitu, uh, reaksi yang ideal adalah ya jangan marah dulu, jangan emosi dulu. Memang ya karena perbedaan budaya pendidikan, mungkin dulu kita ngomong saru sedikit saja itu malu, takut didengar orang dan sebagainya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang bisa di tempat umum yang dia tahu orang lain akan mendengar, dia akan tetap dengan keras dan lantang semangat itu akan mengatakan umpatan-umpatan tertentu. Jadi nggak usah emosi dulu, kemudian ditanya pemahamannya dia tentang kosakata tersebut itu bagaimana, betul-betul paham dan tahu artinya, sadar mengatakan, atau nggak tahu artinya asal ikut-ikutan yaitu. Nah, ketika dia cuma ikut-ikutan, kita terangkan bahwa itu adalah kebiasaan yang tidak baik, dampak buruknya apa nanti kalau jadi kebiasaan dan sebagainya gitu. Itu adalah faktor lingkungan. Jadi saya ulangi ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi karakter. Yang pertama adalah gender, yang kedua adalah hereditas atau pembawaan atau perolehan, yang ketiga adalah lingkungan. Jadi dengan mengetahui 3 hal tersebut, lebih gampang membaca karakter orang lain dengan dengan
pandai membaca karakter orang lain, kita akan lebih mudah ketika berinteraksi dan bersosialisasi. Itu teman-teman. Nah, seperti biasa kalau mau komen silahkan komen. Tampol tendang, lempar tombol like-nya, dan subscribe kalau belum. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Shop, cat shop, cat shop. Hari iya, tahu.